Jadi awal-awal itu aku pun datang sebagai mahasiswa. Jadi aku mau cerita soal macam-macam tipe tempat tinggal dan rumah. Jadi bukan hanya rumah ya, kayak misalnya apartemen gitu-gitu ya, atau flat dalam bahasa Inggris, atau kos-kosan Cin. Buat jadi nggak hanya buat apa namanya cari rumah buat keluarga gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku yang pertama kali datang masih single seorang diri, lajang yang merantau ke Jerman sebagai mahasiswa. Hai hai, apa kabar kamu yang di sana? Tetap semangat ya Jin, biar kayak aku tetap semangat yang mau cerita soal salah satu tema penting. Salah satu tema penting kalau kamu-kamu, Anda-Anda, kita-kita yang mau tinggal di Jerman, mau temporary atau permanently. Salah satu tema penting yang harus kita tahu kalau kita mau tinggal di Jerman. Dan ini kan di tempat tinggal rumah di Jerman tuh macam-macam bentuknya ya Cin. Dan ini kebetulan berdasarkan juga pengalaman aku yang lumayan lama. Aku tuh datang ke Jerman tahun 2011 dan itu tahun 2011 itu berarti sudah 9 tahun aku di Jerman. Wow. Tak terasa karena dulu kalau kalau ketemu orang Indonesia gitu ya terus nanya udah berapa lama di Jerman gitu ya misalnya, terus dia bilang 7 tahun 5 tahun gitu. Aduh udah lama banget kayaknya gitu ya, waktu aku baru-baru datang terus ketemu sama orang Indonesia yang udah lama. Ternyata aku mengalaminya sekarang. Tak kuduga. Tak kuduga, tak kusangka. Jadi awal-awal itu aku pun datang sebagai mahasiswa. Jadi aku mau cerita soal macam-macam tipe tempat tinggal dan rumah. Jadi bukan hanya rumah ya, kayak misalnya apartemen gitu-gitu ya, atau flat dalam bahasa Inggris, atau kos-kosan Cin. Buat jadi nggak hanya buat apa namanya cari rumah buat keluarga gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku yang pertama kali datang masih single seorang diri, lajang yang merantau ke Jerman sebagai mahasiswa. Jadi ini nanti beberapa berdasarkan pengalaman aku, dan lumayan juga kalau dihitung-hitung itu aku kayaknya udah merasakan semua tipe tempat tinggal di Jerman deh, karena aku ada yang setahun itu bisa sampai 2 sampai 3 kali pindah tempat tinggal, dan itu berbeda tipe apa namanya apartemen dan tempat tinggal yang aku sewa. Sampai asrama mahasiswa juga aku sempet tinggal, dan asrama mahasiswa itu juga macam-macam bentuknya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita mulai aja ya, Cin. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, jadi pertama kali datang itu, jadi aku datang ke Jerman karena aku mendapat beasiswa untuk program master dari DAAD, nama lembaganya ya. DAAD ini lumayan terkenal. Dia ini salah satu lembaga yang tiap tahun pasti kasih mahasiswa, bikin program beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa luar Jerman. Ya sebenarnya aku juga pengen nanti sih di segmen yang lain aku mau cerita macam-macam atau cara orang yang merantau ke Jerman. Ada berbagai alasan termasuk diriku. Tapi nanti aja cerita detailnya ya. Jadi aku mendapatkan beasiswa dari DAAD, dan dalam program beasiswa itu termasuk program untuk belajar bahasa Jerman selama 6 bulan. Jadi sebelum mulai kuliahnya waktu itu, jadi program kuliah di Jerman itu kan macam-macam ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang campuran Inggris dan Jerman, ada yang Jerman. Tapi apapun program kuliah yang kita ambil, biasanya itu kita harus tetap harus belajar bahasa Jerman. Karena ini dalam kehidupan sehari-hari pun, kalau kita mau apa namanya belanja-belanja atau ketemu orang sini kan tetap aja ngobrolnya harus ngobrol Jerman ya, Cin. Nggak bisa gitu kita hanya terus mengandalkan
bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya aku kebetulan juga tinggalnya di kota kecil yang nggak banyak orang yang bisa ngomong, apalagi yang orang-orang tua biasanya ya. Dokter pun yang aku tahu, kalau yang aku sempet juga dulu awal-awal itu kalau ketemu dokternya yang sudah agak senior gitu, dia biasanya ya mungkin bisa bahasa Inggris ya, tapi suka lebih, mereka komunikasinya lebih memilih bahasa Jerman. Jadi agak susah juga kalau kita nggak ngerti bahasa Jerman, dan emang wajib ya, wajib. Kayak misalnya aku pikir juga kalau kita program beasiswa itu ke negara-negara lain di Eropa atau kemana gitu, pasti ada program bahasa lokal harus kita kuasai. Jadi aku termasuk waktu itu beasiswanya untuk belajar bahasa Jerman. Nah itu aku pertama kali datang itu di Cologne itu aku tinggal. Jadi ini aku tinggal di sama ibu kos gitu ya kalau di Indonesia ya. Jadi ditinggal di sebuah rumah yang itu kebetulan bagian bawahnya itu si ibu kos, keluarga kos, ibu dan bapak kos. Dan terus di tingkat atas itu disewakan gitu. Jadi aku tinggal bersama induk semang. Itu biayanya sudah ditanggung oleh DAAD. Jadi program apa namanya, program bahasa, kursus bahasa dan tempat tinggal itu udah termasuk gitu ya. Apa istilahnya itu, lamsam udah ditanggung oleh DAAD. Jadi aku nggak bayar, nggak keluar uang pribadi lah gitu istilahnya. Em, dan itu sebenarnya ya nanti deh detail soal apa namanya, program-program beasiswa itu mungkin aku bisa cerita detail di segmen yang lain. Tapi ini kalau soal tempat tinggal yang pertama, jadi aku waktu itu nggak nyari kan. Kalau misalnya yang mahasiswa mandiri atau orang yang memang mau ke Jerman terus misalnya dia kerja atau apa gitu, dia harus cari-cari dulu gitu ya sebelumnya untuk dapat rumah atau tempat tinggal. Dan itu biasanya juga kadang-kadang untung-untungan kalau di kota besar kayak Berlin, Hamburg, Munich atau Munchen itu biasanya kita harus lebih struggling harus berjuang untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal atau apartemen atau flat atau apapun itu ya. Jadi aku waktu itu udah dapet rumah, jadi tinggal tinggal dikasih alamat, jadi aku tinggal datang ke si kontak ke si bapak kos ini. Dan ini kebetulan aja sih, kebetulan juga waktu itu si bapak kos dan ibu kos ini dia bilang mereka pernah waktu pertama kita kenalan ya, aku datang itu mereka tahu aku dari Indonesia, terus dia bilang mereka pernah berlibur ke Indonesia gitu-gitulah. Jadi agak-agak sedikit ada ikatan emosional itu. Jadi aku tinggal sama mereka, tapi itu kan aku program bahasa 6 bulan ya. Tapi kemudian aku merasa karena itu rumahnya agak jauh di luar kota ya, jadi agak di pinggiran gitu, dan harus naik kereta sampai ke pusat bahasa yang aku harus datangin tiap hari itu lumayan jauh gitu ya. Jadi ke stasiunnya juga ke stasiun kereta ada kali jalan kaki. Sebenarnya sih biasa aja kalau di sini ya, kita harus banyak jalan kaki. Tapi waktu itu aku merasa apa namanya, aku mau pindah gitu biar juga buat cari suasana lain kan. Karena aku waktu itu kan ya program bahasa aku pengen ngelancarin gitu ya, pengen ngelancarin bahasa Jermanku. Jadi aku pengen karena ada juga, nah ini yang kedua nanti ya, masuk ke tipe yang kedua. Ada kayak kos-kosan yang isinya itu kayak apartemen yang terdiri dari beberapa kamar tidur gitu, yang disewa bersama oleh para lajang-lajang. Itu nanti jadi terus aku pengen pindah gitu ya, aku pengen cari suasana lain. Nah, terus sebenarnya kalau di Jerman itu ini jadi catatan penting juga ya, kalau kita nanti cari rumah atau tinggal di Jerman itu tidak semudah itu, Jose. Tidak semudah itu Rosalinda untuk pindah-pindah gitu ya, pindah tempat tinggal. Jadi harus minimal 3 bulan sebelumnya kita harus mail, dan istilahnya kita harus daftar, kita harus bilang bahwa kita mau pindah. Jadi nggak bisa, maksudnya sekonyong-konyong tiba-tiba gitu ya kita mau pindah gitu, nggak bisa. Jadi agak
urusan birokrasi di Jerman ini emang agak-agak ribet, riwah gitu ya. Jadi ini harus dicamkan, harus diingat-ingat. Jadi ya 3 bulan sebelumnya. Tapi kemudian kayaknya aku waktu itu lebih cepat deh, karena aku negosiasinya kan ke DAAD ya, bukan ke apa namanya, bukan ke penyewa atau pemilik rumah atau apartemen gitu ya. Jadi aku kemudian negosiasi ke DAAD, aku mau pindah dengan berbagai argumen yang memang harus kuat supaya apa mereka mengabulkan permohonanku. Nah, kayaknya aku sebulan deh waktu itu ya. Aku termasuk yang beruntung bisa pindah. Terus nah ini yang kedua, tipe tempat tinggal yang kedua itu adalah, ini sebenarnya apartemen ya. Kalau di Jerman itu ada yang namanya terkenal dengan WG, biasanya disebut WG, itu singkatan dari Wohngemeinschaft. Jadi kalau di bahasa Inggris, aku tadi sempat googling sebelum syuting, aku pengen apa namanya cari padanannya. Dalam bahasa Inggris itu namanya co-living. Kalau dalam bahasa Indonesia aku nggak tahu, kayaknya kayak share apartemen gitu mungkin ya. Jadi biasanya itu yang umum sih berbagi dengan 3 orang gitu ya. Jadi apartemen terus ada dapur bersama gitu biasa ya. Biasa kalau apartemen gitu terus ada kalau untuk keluarga kan, kalau untuk keluarga yang beranak misalnya, ini biasanya apartemen untuk keluarga yang kemudian bisa disewa untuk keperluan WG tadi itu. Jadi lajang-lajang itu mereka bisa menyewa apartemen kemudian share cost ya. Jadi berbagi apa uang sewa, berbagi dapur, dan kadang-kadang sih tergantung untung-untungan juga ya. Ada yang kamar mandinya ada 2, ada yang cuma 1 gitu ya. Itu untung-untungan, tapi punya kamar tidur sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya ini yang paling umum untuk para lajang-lajang itu, mahasiswa, pokoknya yang single, yang masih single ya, mau yang kerja, yang magang gitu-gitu. Ini biasa banget, dan itu ada websitenya kalau di Jerman kalau mau cari WG ya. Yang terkenal itu kayak misalnya wggesucht.de atau .com atau .de ya, pokoknya gitu. Pokoknya kalau kita ketik aja WG atau WG Gesucht atau search for WG gitu ya, WG gitu, pasti nanti akan langsung ada tuh website yang untuk itu. Dan biasanya itu ada yang si apa namanya, si si penyewa ini ada yang memang dia udah di WG itu, jadi 1 orang yang udah tinggal di situ kemudian dia cari teman kamar gitu ya, cari teman rumah bukan teman kamar, karena kita tetap punya kamar masing-masing, punya cari share buat sewa kamar, atau si pemilik apartemen itu sendiri. Jadi macam-macam, nanti tinggal kita lihat. Jadi itu yang kedua, tipenya WG atau share cost apartemen. Jadi aku juga pernah ngalamin itu, dan itu waktu itu aku dan biasa ini apa namanya, si teman kos ini bisa macam-macam ya, tergantung nanti keterangannya dan enaknya mana kita gimana ya. Ada yang WG itu maunya dia semuanya cewek gitu, atau ada yang semuanya cowok, atau ada juga yang campur. Kalau sini kan ya tetap aja masing-masing itu kita punya privasi, kalau karena kita kan di kamar masing-masing ya. Eh, dan ya pokoknya tergantung kita nyamannya gimana. Dan waktu itu aku VG-nya itu 3 orang, aku berbagi kamar dengan 2 mahasiswi yang lagi kuliah. Satu kayaknya udah kerja deh, yang satu masih mahasiswa, satu udah kerja, tapi cewek semua di Köln. Oh iya, nanti sebenarnya aku ini sebenarnya dapat waktu di WG itu aku nggak langsung bayar ke si pemilik apartemen ya, karena aku istilahnya kalau di Jerman itu ada yang namanya Nachmiete. Nachmiete itu sublet ya kalau bahasa Inggris ya. Jadi si penyewa asli WG ini dia lagi liburan, dan ini biasa sih itu. Nanti aku pikir juga nanti bukan hanya di Jerman ya, di negara-negara lain yang entah itu mahasiswa atau apa gitu ya, dia pergi untuk berapa bulan gitu, nggak tinggal di kosannya, kemudian dia sewain lagi kosannya itu ke orang lain, dan aku jadi apa istilahnya itu, sub penyewa sub penyewa.
Pokoknya aku menggantikan, jadi aku bayar kos-kosanku itu ke si pengekos juga yang dia lagi liburan ya, nggak langsung ke pemilik apartemen. Jadi itu, dan itu perjanjiannya sih nanti tergantung kita sama si pemilik kamar ya. Dan ada yang sebenarnya eh, apa namanya, pengganti apa, sebenarnya menyewakan lagi kamar sewa itu ada yang legal, ada yang juga yang ilegal ya, karena ya ada yang biasanya, kalau yang ilegal yang secara diam-diam dilakukan oleh para mahasiswa itu, kalau misalnya kalau di asrama mahasiswa itu biasanya nggak boleh itu, karena asrama mahasiswa itu biasanya itu milik badan usaha yang berafiliasi ke kampus ya, jadi agak-agak apa namanya, berbadan hukum. Em, dan kalau asrama mahasiswa itu kan biasanya biaya sewanya lebih lebih murah juga dibanding apartemen. Jadi biasanya kalau untuk apa namanya, menyewakan lagi kamar yang sedang kita sewa itu, biasanya kalau untuk eh, apa namanya, asrama mahasiswa itu jadi agak-agak ilegal gitu, dan dilakukan secara diam-diam. Perjanjiannya antar sesama penyewa ya, antar sesama mahasiswa biasanya. Ya itu biasa sih dilakukan, karena kan misalnya kadang-kadang ya, apalagi kalau mahasiswa itu banyak lah program, misalnya dia dapat program 1 semester di negara lain, atau dia pulang kampung mudik, atau kalau yang lagi mau nulis di akhir kuliah itu, di akhir ya, di akhir tugas itu mau nulis skripsi atau nulis tesis atau nulis disertasi, dia harus turun lapangan gitu-gitu ya, mudik atau apalah gitu ya, kadang-kadang kan dalam jangka waktu yang lama, misalnya 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan bisa jadi, sementara dia harus terus bayar sewa kamar dan kamar itu kosong gitu ya biasanya. Ini banyak terjadi secara dan itu biasanya antar mahasiswa aja gitu ya, apa, tahu sama tahu mencarinya. Aku pernah ngalamin itu juga waktu aku, nanti aja pas kita cerita ke soal tipe rumah yang berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita jadi penyewa yang statusnya adalah apa sih, aduh ngomongnya biar enak itu ya, eh, bukan penyewa asli gitu ya, jadi penyewa yang menyewa kamar ke penyewa asli. Aduh ribet banget ya. Itu biasanya dalam jangka waktu tertentu ya, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu ya, atau bahkan 1 bulan juga ada. Dan kadang-kadang sampai setahun juga ada, kalau misalnya itu rumah rumah ya, apa namanya, bukan bukan kamar gitu ya, yang rumah disewakan, misalnya si keluarga ini sebenarnya dia apa namanya, ngontrak ya, ngontrak rumah, terus mereka keluarga ini lagi liburan atau dapat tugas kerja ke negara lain misalnya selama setahun, terus mereka nggak mau nanti begitu balik nanti terus harus pusing cari-cari rumah lagi ya, pengen masih tetap punya nyewa di di rumah itu, terus mereka kemudian mencari penyewa eh, untuk sementara meninggali rumah sewa mereka. Jadi ya macam-macam, nanti lihat perjanjiannya, dan biasanya itu keterangan itu memang harus jelas juga dari di awal ya. Itu jadi tadi dari rumah kos yang sama keluarga kos, terus ke VG. Nah ini yang setelah program bahasa aku selesai, aku pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Hidup baru sebagai mahasiswa. Bersambung ke episode berikutnya ya Cin, biar nggak kepanjangan. Ingat durasi. Jangan lupa subscribe dan lonceng.